bukan Perang Jawa atau Perang Aceh yang paling meninggalkan trauma mendalam bagi Belanda selama menduduki wilayah Nusantara. Tak banyak yang mengetahui satu pertempuran besar yang konon membuat Belanda sangat kewalahan. Perang itu disebut sebagai Puputan Bayu. Perang di Blambangan atau yang kini dikenal dengan nama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan cerita Wulan. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini cerita Wulan akan menceritakan sebuah sejarah tentang peperangan yang sangat besar yang jarang diangkat dan diceritakan sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perang itu disebut sebagai Perang Puputan Bayu. Perang ini terjadi di era Kerajaan Blambangan yang saat ini bernama Kabupaten Banyuwangi. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi jangan lupa sebelumnya, aku tetap mengingatkan kamu untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya karena semua itu gratis. Terima kasih. Puputan Bayu atau pemberontakan Jagapati adalah perlawanan dari rakyat Blambangan terhadap pendudukan Belanda di Banyuwangi, sebuah daerah yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Perang yang dilancarkan pada tanggal 18 Desember tahun 1771 ini dipimpin oleh Mas Rempek atau Pangeran Jagapati. Puputan Bayu termasuk salah satu peperangan terbesar dalam sejarah pendudukan Belanda di Indonesia. Sebab perang ini membuat Belanda kewalahan hingga kehilangan sejumlah pejabat dan perwira militernya serta memakan puluhan ribu korban. Lantas, apa yang menjadi penyebab Perang Puputan Bayu dan bagaimana kronologi serta dampaknya? Inilah dia sejarah Perang Puputan Bayu. Meletusnya Puputan Bayu adalah salah satu dampak penyerahan wilayah Pasuruan hingga Blambangan oleh penguasa Mataram ke VOC. Setelah lepas dari kekuasaan Mataram, Kerajaan Mengwi di Bali mengklaim atas kepemilikan Blambangan. Kerajaan Mengwi kemudian mengizinkan Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayah kekuasaannya tersebut. Aktivitas perdagangan Inggris di Blambangan tentu saja membuat VOC terusik dan mengambil tindakan. Kedatangan VOC dengan membawa puluhan kapal besar serta ribuan tentara membuat rakyat Blambangan marah dan melakukan perlawanan. Terlebih lagi, pasukan Belanda bersikap semena-mena terhadap penduduk. Kerajaan Blambangan atau Balumbungan. Balumbungan merupakan kerajaan di bawah kekuasaan Mataram. Kalau kamu belum tahu sejarah dari kerajaan Blambangan, kamu bisa simak di link yang nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Singkat cerita, Blambangan merupakan wilayah yang menjadi perebutan banyak pihak. Karena wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi lumbung atau berlimpah hasil buminya dengan wilayah yang terbentang luas dari Banyuwangi, Situbondo, Jember, hingga Lumajang. Atas dasar itulah, kerajaan Blambangan menjadi perebutan banyak pihak seperti VOC maupun Mataram Islam. Sedangkan leluhurnya
kepada hegemoni kerajaan yang menjadi penguasanya dulu, yaitu kerajaan Majapahit, Blambangan tak pernah patuh. Kerajaan ini memiliki masyarakat yang dominasinya adalah suku Osing, subsuku Jawa di Banyuwangi. Semua bermula ketika Raja Mataram Islam Pakubuwono II di tahun 1743 menyerahkan Blambangan kepada VOC sebagai imbalan telah merebut ibu kota Kartasura dari tangan pemberontak. Hanya saja VOC belum melakukan pendudukan lantaran masih terseret konflik Mataram hingga tahun 1757. Penguasa Mataram Islam Pakubuwono II terpaksa menaikkan perjanjian dengan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Pakubuwono II adalah pewaris Wangsa Mataram, raja terakhir Kasultanan Kartasura yang kemudian mendirikan Kasunanan Surakarta Hadiningrat 2 tahun setelah perjanjian tersebut. Isi perjanjian itu menekankan Pakubuwono II harus menyerahkan wilayah kekuasaan Mataram di Jawa bagian timur, dimulai dari Pasuruan hingga Blambangan, juga sebagian wilayah Madura. Dibaca dari sumber buku yang berjudul Sultan Hamengkubuwono II, halaman 11, tulisan Djoko Marihandono dan Hartojuwono tahun 2008. Dan sebagai kompensasinya atas penyerahan wilayah kekuasaan Mataram di Jawa bagian timur tersebut, VOC memberikan uang sewa kepada Pakubuwono II sebesar 20 real setiap tahun. Yang menjadi persoalan perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC ini tidak diketahui rakyat Blambangan. Selain itu, kawasan Blambangan sebenarnya masih menjadi area sengketa antara dinasti Mataram dengan kerajaan Hindu yang bernama Mengwi yang berpusat di Badung, Bali. Sebelum masuknya Islam ke Jawa, Blambangan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Mengwi. Karena lokasinya yang memang tidak terlalu jauh dari Bali, Blambangan dan Mengwi hanya dipisahkan selat. Ketika wilayah ini diklaim Mataram, Mengwi tidak berani menentang frontal. Meskipun Mataram sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu menguasai Blambangan. Dengan lepasnya Blambangan dari Mataram, Mengwi kembali melakukan manuver agar bisa mengklaim wilayah itu lagi. Penguasa Mengwi memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Ulu Pampang, kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Blambangan sebelum runtuh pada tahun 1580. Blambangan sangat strategis dan menguntungkan. Selain itu, dari sisi ekonomi dan perdagangan, Blambangan bagi Mengwi juga menjadi benteng terakhir untuk membendung masuknya pengaruh Islam ke Pulau Bali. Berdasarkan literasi dari Hadi Muhammad Sondoro yang berjudul Pangeran Rempet Jagapati, pahlawan perjuangan di Tanah Blambangan, yang ditulis di tahun 2008, halaman 23. Sebaliknya, VOC pada mulanya menganggap wilayah ini tidak begitu penting. Karena itu VOC tidak turun langsung ke Blambangan. Wilayah ini baru akan dikelola saat dibutuhkan nanti. Selain itu, VOC juga tahu bahwa Pakubuwono II bukan pemilik Blambangan yang sebenarnya, karena rakyat dan penguasa wilayah ini selalu menolak tunduk kepada Mataram.
VOC tampak enggan membuang-buang waktu dan tenaga jika nantinya terjadi perlawanan dari rakyat Belambangan. Namun anggapan VOC tersebut kemudian berubah setelah Inggris ikut campur di wilayah Belambangan. Invasi atau ekspedisi militer ke Belambangan baru dilakukan pada Februari 1767. VOC juga menyertakan sekutunya dari kerajaan Mataram, Pasuruan, Bangil, Surabaya, dan Madura. Awalnya kedatangan pasukan ini disambut hangat rakyat Belambangan yang ingin melepaskan diri dari Bali. Mereka menggantungkan masa depan lebih baik kepada VOC. Kemudian terjadilah penghilangan nyawa besar-besaran terhadap orang Bali, terutama oleh orang-orang Bugis di Belambangan. Cukup 1 bulan VOC dengan mudah menduduki Belambangan. Euforia kemenangan VOC pun berlangsung singkat. 4 bulan setelah menjalankan pemerintahan di Belambangan, muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Wong Agung Willis, saudara tiri dan mantan patih raja terakhir Belambangan, Pangeran Adipati Danuningrat. Willis sebenarnya orang yang ditunjuk VOC memimpin Belambangan. Namun rupanya itu siasat belaka. Dia lantas memanfaatkan posisinya sebagai penguasa untuk menghimpun kekuatan yang nantinya digunakan untuk menyerang kembali VOC. Rakyat Belambangan nyatanya menahan murka. Terlebih orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena dan memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat. Pemberontakan Willis pun berlangsung setahun dan berakhir dengan penangkapannya pada tahun 1768. Wong Agung Willis dan pengikutnya kemudian dibuang ke Pulau Banda. Sementara Pangeran Jagapati berhasil menyelamatkan diri dan menempati daerah bernama Bayu di lereng Gunung Raung. Penyebab terjadinya puputan Bayu ini lantaran warga Belambangan geram dan tak tahan dengan aturan penjajah Belanda yang mencekik kehidupan mereka. Belanda mempekerjakan paksa warga dan tidak menyediakan makanan bagi mereka. Kesengsaraan, kelaparan, serta serba hidup kekurangan yang kemudian memicu penyakit dan berakhir pada kematian yang sangat tinggi. Akibat dari itu, warga Belambangan melawan. Sepeninggal Willis, kesewenang-wenangan VOC terhadap rakyat Belambangan semakin menjadi-jadi. Kondisi ini membuat banyak warga pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tempat tujuan adalah suatu daerah bernama Bayu. Sekarang termasuk wilayah Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Pangeran Jagapati juga datang ke tempat itu bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Mendengar Pangeran Jagapati berada di Bayu, semakin banyak rakyat Belambangan yang berdatangan ke tempat itu. Mereka yakin Pangeran Jagapati mampu melanjutkan perjuangan Wong Agung Willis untuk menghentikan kekejaman Belanda. Yang paling menyeramkan bagi Belanda adalah sebelum Perang Puputan Bayu. Masyarakat Belambangan itu kejam. Mereka memisahkan kepala dari tubuh musuhnya yang tertangkap, kemudian diarak keliling kampung. Kepala itu kemudian diletakkan di pinggir jalan menuju desa Bayu. Hal inilah yang memicu mereka kemudian menyerang warga yang bersembunyi di Bayu. Di bawah komando Pangeran Jagapati, rakyat Belambangan sepakat untuk melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Mereka memilih gugur di medan laga ketimbang harus menyerah kepada VOC. Pada 18 Desember tahun 1771, seperti dituliskan
Lekkerkerker dalam catatannya yang menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah tentang Puputan Bayu. Ribuan prajurit Belambangan bergerak menuju arena pertempuran. Dan inilah yang merupakan puncak dari peperangan yang sudah berlangsung sejak awal Agustus tahun 1771. Dan terjadilah Puputan Bayu, perang besar-besaran di tanah Banyuwangi. Serangan pejuang Bayu yang mendadak membuat pasukan VOC terdesak. Saat itulah pasukan VOC yang banyak terjebak dalam jebakan yang dinamakan sungga, atau parit yang di dalamnya dipenuhi sunggrak yang telah dibuat oleh pejuang Bayu. Pasukan VOC yang terjebak akan dihunjam dari atas. Belanda menyatakan serangan ini sebagai kehancuran dramatis pasukan kompeni. Sersan Mayor Van Schaar, komandan pasukan VOC, Letnan Kornet Tine dan ratusan serdadu Eropa lainnya kehilangan nyawa dalam perang itu. Hanya beberapa serdadu saja yang tersisa. Sementara warga Belambangan yang harus kehilangan pemimpinnya, Pangeran Jagapati gugur 1 hari kemudian, 19 Desember tahun 1771 karena terluka akibat perang. Akibat perang ini, sekitar 60.000 rakyat Belambangan gugur, hilang, ataupun menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan diri dari VOC. Angka tersebut dianggap sangat besar, karena jumlah penduduk Belambangan waktu itu hanya sekitar 65.000 orang saja, sehingga menyisakan hanya tersisa 5.000 orang saja. Sementara itu Rowo Bayu dikenal sebagai lokasi yang cukup mistis. Sumber air dan telogo Rowo Bayu itu diibaratkan air mata orang Banyuwangi yang ditumpas oleh Belanda. Oleh sebab itu maka lokasi ini kemudian menjadi sangat mistis. Dan tanggal terjadinya peperangan ini 18 Desember pada akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi, karena menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah tersebut. Perjuangan yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati itu dikatakan sebagai puncak perlawanan rakyat Belambangan dan perang habis-habisan terhadap penjajah Belanda. Dampak Puputan Bayu: gugurnya sejumlah pejabat dan perwira militer Belanda. Meski berhasil memenangkan pertempuran, Belanda mengalami kerugian besar akibat perang Puputan Bayu. VOC tidak hanya kehilangan ratusan tentara, tetapi sejumlah pejabat dan perwira militernya juga gugur dalam pertempuran. VOC mengalami kerugian finansial. Untuk menghalau pasukan Belambangan, VOC mengerahkan 10.000 tentara yang dilengkapi dengan senjata canggih. Biaya perang untuk mengerahkan pasukan ini kabarnya menghabiskan 8 ton emas. VOC dapat dikatakan merugi karena kemenangan yang didapatkan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang. Memakan puluhan ribu korban. Puputan Bayu kabarnya memakan puluhan ribu korban. Ditaksir mencapai lebih dari 60.000 jiwa. Para korban terdiri dari puluhan ribu penduduk yang ditangkap dan dihukum mati oleh VOC, kehilangan nyawa karena kelaparan dan mengungsi ke daerah lain. Saat Inggris berkuasa,
Jumlah penduduk pribumi Banyuwangi sangat kecil, yakni tinggal sekitar 8.554 jiwa. Sebagian besar penduduk yang masih tinggal adalah penduduk asli yang berasal dari lapisan bawah, yang akhirnya dikenal sebagai pewaris budaya dan tradisi Blambangan atau disebut sebagai kelompok subetnis Jawa, yaitu suku atau etnis Using. Belanda kemudian mendatangkan etnis lain seperti orang-orang Madura dan Forsten Landen. Dalam kurun waktu 50 tahun, jumlah penduduk Banyuwangi meningkat menjadi hampir 5 kali lipat, yaitu 39.470 jiwa. Akibat dari penambahan orang-orang dari luar etnis Osing, terutama orang-orang Surabaya, Pasuruan, dan Madura. Hal itu yang kemudian menyebabkan penduduk Blambangan yang dulunya didominasi oleh etnis Osing kemudian berubah menjadi didominasi oleh etnis Madura. Sehingga sampai saat ini wilayah Banyuwangi, Jember, Situbondo, Lumajang, Probolinggo didominasi oleh etnis Madura. Perang Puputan Bayu ini kemudian menjadi perang yang paling menyeramkan, paling sadis, dan paling kejam sepanjang sejarah peperangan yang ada di Indonesia. Meninggalkan trauma yang luar biasa baik dari kalangan kompeni atau VOC maupun bagi rakyat Blambangan sendiri. Untuk kemudian mengenang peristiwa itu, tanggal 18 Desember dinobatkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi. Demikian tadi paparanku tentang Perang Puputan Bayu yang terjadi di Banyuwangi atau dulunya Kerajaan Blambangan. Semoga membawa manfaat untukmu, menambah pengetahuan baru untukmu tentang sejarah masa lampau di bangsa ini. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Jika kamu memiliki ketidaksetujuan ataupun ada hal-hal yang kamu ketahui yang belum aku ceritakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Sampai jumpa lagi di cerita bulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.